Buka rekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini kita kembali berjumpa bersama saya dalam mata kuliah yang sama, pendidikan Pancasila. Nah, pada pertemuan ini saya akan membawa tema tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelumnya, seperti yang saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa setiap mata kuliah saya ini teman-teman diharapkan tetap hadir. Lalu kemudian nanti adalah aktif dalam setiap pertemuan itu dan mengerjakan tugas yang diberikan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, dalam mata kuliah ini teman-teman semua, Anda nanti diharapkan mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar sebagai ideologi terbuka. Nah, ini Anda bagaimana mampu menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, lalu kemudian mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini nanti Anda harus mampu mengurainya. Ada beberapa indikator yang memang harus Anda perhatikan. Nah, teman-teman semua yang saya banggakan, dalam kesempatan ini nanti ada beberapa hal yang kita harus ketahui. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian ideologi, lalu kemudian pentingnya ideologi sebuah bangsa dan negara, lalu kemudian bagaimana proses perumusan Pancasila itu. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nah, kita masuk bahwa tentang ideologi. Berbicara tentang ideologi, teman-teman semua, ideologi ini dibagi menjadi dua istilah. Pertama, ada dibagi menjadi dua, ya. Ada bahasa idea atau ide dan logia. Jadi ide itu adalah gagasan, buah pikiran. Sedangkan logia adalah ajaran. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang gagasan dan buah pikiran. Itu secara sederhana. Lalu secara umum bahwa ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti politik, hukum, keamanan, sosbud, dan seterusnya. Nah, ideologi itu diangkat dari atau bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius, ya, religius atau religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ya, ideologi adalah gagasan yang berisi nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Ramlan Bhakti mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai. Dalam Ensiklopedia Nasional dikatakan bahwa ideologi adalah seperangkat pemikiran utuhnya yang mengandung kaidah-kaidah yang utuh, nilai-nilai yang dianggap dapat memberi petunjuk mengenai apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat.
Itu ideologi. Nah, ideologi itu dia akan tergantung, atau kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi. Sehingga dikatakan bahwa kekuatan ideologi itu dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama disebut dengan dimensi realitas. Yang kedua adalah dimensi idealisme. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Realitas itu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real hidup di dalamnya, serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Idealisme, nilai-nilai dasar ideologi itu mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau fleksibilitas itu adalah bagaimana mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, ya, yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Apa sih penting kita atau ideologi bagi sebuah bangsa? Pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa itu sekiranya ada 4 hal alasannya. Yang pertama, dia memberikan arah dan yang tepat bagi tujuan yang ingin dicapai sebagai arah. Yang kedua, menjadi dasar atau fondasi atas berdiri suatu negara. Dan yang ketiga adalah sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan. Menjadi sumber pemersatu masyarakat. Ini pentingnya ideologi. Nah, yang berikut adalah rumusan Pancasila. Tadi pentingnya, terus bagaimana sih rumusan? Karena teman-teman masih mengenal istilah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, istilah Pancasila sebagai dasar negara itu mulai dikenalkan di dalam sebuah badan yang bernama BPUPKI tadi. Pembentukan ini dilakukan oleh pemerintah penduduk Jepang di Indonesia sebagai pelaksana janji Jepang pada bangsa kita memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, ini BPUPK ini diketuai oleh Hajiman Widya. Ini ada panjang cerita sejarah maksud saya tentang perumusan Pancasila, tapi saya mengambil sederhana saja. Silakan teman-teman mahasiswa membaca, nanti banyak literatur. 3 tokoh besar yang memberikan sumbangsi ide dan gagasan dalam perumusan. 29 Mei ada Muhammad Yamin dengan 5 gagasannya. Ini bisa dibaca, teman-teman. Lalu yang kedua pada tanggal 31 Mei, W.R. Supratmo, Mr. Soepomo maksudnya, dengan 3 memberikan gagasan. Dan 1 Juni itu, Insinyur Soekarno memberikan 5 gagasan. Inilah gagasan yang diberikan oleh pamit kita. Nah, pada akhirnya ini disimpulkan tanggal 22 Juni lahirlah Piagam Jakarta yang disebut ini isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk kemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Namun dalam perjalanannya Piagam Jakarta ini, karena ada kata syariat Islam di sini, mendapatkan penolakan dari umat lain atau teman-teman saudara kita dari kalangan Muslim. Nah, lahirlah pembukaan undang-undang itu atas setiap diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Yang lainnya itu adalah tetap. Nah, ini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada 4 hal. Yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa.
Yang kedua, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia. Yang keempat adalah Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ini teman-teman nanti silakan bisa membaca bagaimana menjadi pandangan hidup, jiwa, kepribadian, perjanjian, dan seterusnya. Nah, saya lewatkan ini, silakan bisa dibaca. Apa perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Ideologi terbuka itu pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Sedangkan tertutup itu adalah pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Jadi yang terbuka ini masih welcome ya, tapi harus disesuaikan dengan prinsip dan moral. Kalau tertutup ini udah nggak bisa lagi kita persoalkan. Kita harus menjalankan. Nah, teman-teman semua, jadi makna bahwa Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka itu adalah ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Jadi ini adalah substansi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.